Oke teman-teman, kita masih lanjut lagi ya pada bahasan yang sama, yaitu masih ngulik tentang serba-serbi verb. Jadi di sini ya. Oke, kita balik lagi ya pada pengertian dasarnya bahwa subjek dan verb ini itu harus ada dalam setiap kalimat. Namun sementara objek itu sifatnya opsional atau tergantung pada jenis verbnya. Nah, ini nih yang harus kalian perhatiin. Jadi verbnya tuh kira-kira butuh objek nggak sih? Nah, ini yang ini ya penjelasannya itu loh. Cara rincinya bahwa kalau verb yang butuh objek itu disebut transitif dan yang nggak butuh objek disebut intransitif. Tapi ini ada pembahasan sendiri ya. Karena ini cukup panjang gitu ya pembahasannya. Biar kalian lebih paham gitu loh. Oke, nanti ada di video lainnya ya. Tunggu aja. Oke. Nah, kemudian ini balik lagi ya teman-teman, bahwa di sini kalau verb kan harus ada gitu ya dalam setiap kalimat. Tapi kalau objek sifatnya opsional. Nah, ini sifat opsional ini kira-kira apa aja sih ya yang bisa jadi objek itu? Nah, adapun yang bisa jadi objek itu beberapa di antaranya adalah noun, pronoun, noun phrase, noun clause, gerund, dan to infinitive. Ada 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini contohnya. Mari kita bahas. The committee is interviewing applicant. Nah, jadi si komite itu sedang menginterview. Ini kan sedang menginterview itu verbnya ya. Ini namanya present continuous. Jadi si komite ini sedang menginterview siapa sih? Nah, menginterview siapa? Ya ini si applicants. Jadi si applicants ini sebagai objeknya. Adapun applicants ini bentuknya apa kira-kira? Bentuknya noun, kata benda, si pelamar ya. Terus yang kedua berarti yang mana nih? Berarti yang ini ya. Contoh yang ini. Terus yang kedua, she has trained the new employees. Dia telah melatih para pegawai baru. Dia telah mengajari para pegawai baru gitu. Nah, si subjeknya kan ini ya. Ini verbnya has trained. Telah mengajari, telah melatih. Nah, melatih siapa? Ya ini, the new employees. Ini sebagai objeknya. Objek dari train. Oke, paham ya? Nah, the new employees ini bentuknya apa sih? Ini kan ada 3 kalimat. Nah, kalau ini kan new kan adjektif ya. Dan ini noun. Jadi maksudnya pada noun phrase. Oh ini. Terus yang ketiga, I punched him last night. Ini subjeknya ini verbnya punch, verb 2 ya. Objeknya mana? Ini. Him. Ini objek. Kemudian last night ini sebagai apa sih? Sebagai adverb-nya. Gitu. Ini kalau I punch him ini berarti sebagai objeknya itu masuk kemana? Nah, berarti masuk ke sini ya, pronoun him. Kemudian ada I like singing atau I like to sing. Aku suka menyanyi. Aku suka untuk menyanyi. Ini juga sama ya. Suka apa sih maksudnya tuh? Oh, berarti suka sing, suka menyanyi. Gitu. Ini juga sama. Cek singing mana? Nah, ini si Jeremy. Si apa namanya? Kemudian ini juga to infinitive ya contohnya. Gitu. Oke, teman-teman. Terus kita lanjut lagi.
Ini ya, sama kayak objek. Ini kan nyambung ke masalah adverb ya. Jadi yang sama kayak si objek ini salah satunya adverb. Jadi adverb ini sifatnya optional juga. Sama ya. Itu tergantung gitu loh posisinya. Dan yang bisa jadi adverb di sini antara lain itu satu, adverbnya itu sendiri. Yang mana sih kira-kira? Maksudnya, nah itu kata-kata yang udah ditetapkan di kamus. Gitu. Kayak misalkan lovely, kayak differently gitu. Kan lovely, differently. Biasanya tuh akhir-akhirannya yang diakhiri sama kata ly gitu. Itu banyak banget. Smartly, diligently, banyak. Smartly, diligently, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada prepositional phrase. Nah, ini terdiri dari preposisi. Preposisi itu maksudnya apa sih? Masih ingat kan ya? Preposisi itu kata depan. Ya, contohnya of, on, at, dan kawan-kawan. Kemudian dilanjutin sama noun, keluarga noun gitu ya. Atau juga verb ing. Nanti kita contohnya di sini ya. Terus kemudian yang ketiga ada adverbial clause. Klausa kalian ngerti kan ya? Yang namanya klausa itu susunannya ada conjunction, ada subject, dan verb. Ini sebenarnya ada pembahasan tersendiri ya, karena ini juga panjang banget pembahasannya. Banyak. Tapi intinya pola klausa tuh kayak gini, ada conjunction, subject, verb. Khususnya yang adverbial clause ya. Kalau yang adjective clause ada lagi. Oke. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada the good book was imported from England. Nah, kita cari ya kita cari ini ya. The good book ini sebagai noun phrase. Was imported ini sebagai verbnya. Nah, diimport dari mana sih? Nah, ini salah ini maksudnya from England. Nah, si Englandnya ini kan merupakan adverb atau keterangan tempat. Kan tempat gitu. Berarti ini adverbnya ya. Terus kemudian yang kedua nih. Ini subjeknya stole sebagai verb 2. His money. His money sebagai apa? Sebagai objek. Jadi nyolong apa sih? Nyolong uangnya dia gitu. Nyolong. Nah, his money ini dijelasin sama yang namanya adverb. Jadi si when they were sleeping ini kan polanya ke sini ya, sama ya. When itu kan when ini sebagai conjunction, they di sini sebagai subjek, were sleeping ini sebagai verb. Jadi sama ya, conjunction, subject, verb. Oke. Nah, ini satu kesatuan. When they were sleeping berarti artinya ketika dia sedang tidur. Nah, jadi ketika dia sedang tidur ini menunjukkan keterangan waktu duitnya dicolong. Gitu maksudnya. Jadi ini sebagai penerang dari waktu kapan penerang keterangan his money-nya gitu loh. His money dicolong waktu kapan. Kayak gitu ya. Terus ini nih masih lanjutan ya.
Tidak boleh ada dua subjek dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat, kecuali ada conjunction. Rumusnya gitu ya teman-teman. Intinya ya enggak. Lanjut ke contohnya aja. The teacher in all schools in Indonesia, they are required to publish academic books. Nah, ini yang salah dan ini yang benar. Perbedaannya itu ada di sini. Why? Karena di sini balik lagi bahwa tidak boleh ada dua subjek dalam satu kalimat kecuali ada conjunction. Oke. Kita mana telah bareng-bareng nih ya. Subjeknya mana? Nah, ini sebagai subjek. Ini apa? Ini preposisi. All school ini sebagai noun phrase atau object of preposisi. Kemudian ini juga sama. Nah, baru di sini nih are required-nya sebagai verb ya. Terus ini object to infinitive. Kemudian ini juga sebagai noun phrase academic book. Oke. Sebagai pelengkap aja ya, complement. Nah, ini kan ya syaratnya. Jadi subjeknya ada dua sama si they. They ini sebagai subjek juga. Yang satu ada dua, maka nggak boleh salah. Jadi kuncinya gimana? Ya udah tinggal hapus aja. Jadinya kayak gini. Ini verb, ini subjek. Oke, gitu ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.